Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu dan semakin semangat dalam menjalankan bisnisnya nih. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya membahas tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami jenis-jenis uji produk untuk produk PKRT, di mana ini berasal dari tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami mengenai jenis uji produk untuk PKRT ini seperti apa saja, lalu bagaimana cara mendapatkannya, dan penjelasannya seperti apa akan kami bahas di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang penasaran ingin tahu jenis uji produk PKRT apa saja, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kami neraca, apa itu sih sertifikat izin edar PKRT? Baik sahabat, sertifikat izin edar PKRT adalah dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa produk perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT kita singkat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan, sehingga produk tersebut boleh diedarkan dan dipasarkan secara legal di Indonesia. Pertanyaan kedua, kami neraca, produk apa saja sih yang wajib ada sertifikat izin edar PKRT-nya? Nah sahabat, kami ulang kembali ya. Jadi ini dia kategori produk yang wajib ada sertifikat izin edar PKRT-nya ya sahabat. Yang pertama ada kategori tisu dan kapas, sabun cuci, pembersih, perawatan bayi dan ibu, antiseptik dan desinfektan, serta pewangi. Nah masing-masing kategori ini memiliki berbagai macam contoh jenis produknya. Untuk tisu dan kapas ini subkategorinya kapas kecantikan, tisu basah, cotton bud, tisu kapas tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Kemudian sabun cuci ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim pencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Untuk produk kategori pembersih ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, motor, mobil, pembersih kayu, pembersih lantai, pembersih noda, sabun cuci tangan. Untuk perawatan bayi dan ibu ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI. Untuk antiseptik ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, dan lainnya. Untuk pewangi ada berbagai macam pewangi, pewangi ruangan, pewangi mobil, pewangi diffuser, dan lainnya sahabat. Jadi inilah adalah produk-produk yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum kalian pasarkan di seluruh jaringan dan juga di Indonesia ini. Kalian wajib punya sertifikat izin edar PKRT ya sahabat. Nah sahabat, kami neraca, mengapa sih produk PKRT itu harus ada uji produknya? Jadi sahabat, produk PKRT ini perlu menjalani berbagai uji untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Nah semua ini memastikan bahwa produk PKRT aman digunakan dan berkualitas tinggi. Dimana untuk desinfektan ini ada namanya uji koefisien fenol. Untuk antiseptik ada uji membunuh kuman. Untuk kapas ada uji fluoresensi. Untuk botol susu ada uji bebas bisphenol A. Untuk popok bayi ada uji daya serap dan fluoresensi. Dan untuk pestisida ada SK Kementan, uji efikasi, uji toksisitas, blue label, dan lainnya. Nah sahabat, jadi ketika kalian produk-produknya yang tadi disebutkan di layar ini, maka inilah ada uji labnya teman-teman yang memiliki uji lab khusus persyaratannya ya sahabat. Nah kami akan jelaskan nih sahabat satu persatu sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Kami neraca, apa sih itu uji fluoresensi pada kapas dan tisu dan mengapa penting dilakukan? Jadi sahabat, uji fluoresensi ini adalah metode untuk mendeteksi keberadaan zat pemutih optik atau senyawa lain yang dapat bersinar di bawah sinar UV. Nah, pengujian ini penting untuk memastikan apakah kapas dan tisu itu mengandung bahan kimia yang berpotensi berbahaya bagi kulit. Caranya, sampel kapas ini atau tisu ditempatkan di bawah sinar UV lalu diamati apakah muncul cahaya fluoresen yang menandakan adanya zat tersebut
sahabat. Jadi ini namanya uji fluoresensi ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apakah kapas dan tisu yang tidak menunjukkan fluoresensi lebih aman digunakan? Jawabannya iya sahabat. Jadi kapas dan tisu yang tidak menunjukkan fluoresensi ini lebih aman digunakan karena menandakan tidak adanya zat pemutih optik atau bahan tambahan lain yang berpotensi berbahaya. Nah, zat pemutih optik ini dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, atau gangguan pernapasan jika sering terpapar. Nah, untuk memastikan keamanan produk, konsumen sebaiknya memilih kapas atau tisu yang telah diuji dan telah memiliki sertifikasi PKRT dari lembaga terkait, dalam hal ini Kemenkes teman-teman. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah uji fluoresensi ini hanya dilakukan pada kapas dan tisu? Jawabannya tidak sahabat. Jadi uji ini juga dapat diterapkan pada berbagai produk lain seperti pakaian, kosmetik, dan juga kertas. Nah, pengujian ini berguna untuk mendeteksi keberadaan zat pemutih optik yang dapat berisiko bagi kesehatan, terutama pada produk-produk yang bersentuhan langsung dengan kulit. Nah, beberapa negara bahkan memiliki regulasi ketat yang melarang penggunaan zat ini dalam produk tertentu. Nah, sahabat, jika ingin melakukan uji fluoresensi, ini biaya pengujiannya bervariasi nih. Biasanya itu sekitar antara 500.000 sampai dengan 22 juta rupiah per sampel, tergantung laboratorium yang digunakan. Next pertanyaan, Kaminer HC, mengapa sih popok bayi perlu diuji dengan fluoresensi juga? Jadi sahabat, popok bayi ini diuji dengan fluoresensi untuk memastikan apakah mengandung pemutih optik yang dapat berdampak buruk pada kulit bayi. Nah, pemutih optik ini bisa menyebabkan iritasi ruang popok atau reaksi alergi. Nah, cara mengetahuinya tadi adalah dengan meletakkan sampel popok di bawah sinar UV dan mengamati apakah muncul cahaya fluoresen yang menandakan adanya zat tersebut. Next pertanyaan, Kaminer HC, mengapa uji daya serap penting untuk popok bayi? Nah, sahabat, uji daya serap penting untuk memastikan popoknya dapat menyerap cairan dengan cepat dan dalam jumlah yang cukup, sehingga menjaga kulit bayi tetap kering dan nyaman. Nah, standar daya serap yang baik adalah mampu menyerap cairan dalam waktu kurang dari 10 detik dan menahan setidaknya 500 ml tanpa bocor. Nah, daya serap yang optimal membantu mencegah kelembaban berlebih yang bisa menyebabkan ruam dan iritasi pada kulit bayi. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara konsumen memastikan bahwa popok bayi yang dibeli telah diuji daya serap dan fluoresensinya? Nah, sahabat, konsumen dapat memastikan popok bayi telah diuji dengan melihat label sertifikasi atau hasil uji yang biasanya dicantumkan oleh produsen. Beberapa lembaga seperti SNI dan ISO memberikan sertifikasi untuk produk yang memenuhi standar keamanan, termasuk uji daya serap dan fluoresensi. Jika popok telah lulus uji, berarti produk tersebut aman digunakan dan memiliki daya serap yang baik. Nah, perlu sahabat ketahui nih, untuk proses PKRT-nya juga itu wajib melampirkan hasil uji labnya. Jadi ketika sudah ada nomor PKRT-nya atau PKD Kemenkesnya, berarti itu artinya telah melakukan lulus uji untuk produknya teman-teman. Nah, biaya pengujian ini bervariasi, berkisar antara 1 juta sampai dengan 5 juta, tergantung metode dan laboratorium yang digunakan ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, mengapa uji kuman penting untuk suatu produk? Nah, sahabat, uji kuman ini penting untuk memastikan bahwa suatu produk itu bebas dari bakteri atau jamur yang dapat membahayakan kesehatan. Proses pengujiannya dilakukan dengan mengambil sampel produk, lalu menanamnya di media kultur untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah mikroorganisme yang ada. Nah, produk yang lolos uji kuman dianggap lebih aman untuk digunakan, terutama bagi produk yang bersentuhan langsung dengan kulit ataupun dikonsumsi. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara membaca hasil uji kuman pada suatu produk? Nah, sahabat, hasil uji kuman dapat dibaca dengan membandingkan jumlah mikroorganisme yang terdeteksi dengan batas aman yang ditetapkan oleh BPOM atau WHO. Jika jumlah kuman berada di bawah batas yang diperbolehkan, maka produk dianggap aman untuk digunakan. Nah, uji kuman juga sering dilakukan pada kosmetik untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Nah, biaya pengujian ini bervariasi sahabat, berkisar antara 500.000 hingga 3 juta rupiah per sampel, tergantung jenis uji yang dilakukan. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara memastikan produk yang kita gunakan itu bebas dari kuman berbahaya? Nah, untuk memastikan produk bebas dari kuman berbahaya, sebaiknya beli produk dari produsen terpercaya yang telah memiliki sertifikasi dan hasil uji lab laboratorium yang jelas. Produk yang bersentuhan langsung dengan kulit atau yang dikonsumsi sangat disarankan untuk melalui uji kuman guna mencegah resiko infeksi kulit, gangguan pencernaan, atau penyakit lainnya. Meskipun tidak semua produk wajib diuji, uji kuman sangat dianjurkan untuk produk-produk yang beresiko tersebut. Next pertanyaan, Kaminer HC,
apa itu uji koefisien fenol dan bagaimana cara melakukannya? Jadi sahabat, uji koefisien fenol adalah metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu antiseptik atau desinfektan dibandingkan dengan fenol standar. Nah, cara melakukan uji ini dengan mencampurkan larutan antiseptik atau desinfektan dengan bakteri uji, lalu membandingkan efektivitasnya dalam membunuh bakteri dengan fenol. Jika nilai koefisien fenol lebih dari 1, itu berarti antiseptik tersebut lebih efektif dibandingkan dengan fenol dalam membunuh bakteri. Next pertanyaan, Kamil C. Mengapa uji koefisien fenol ini penting untuk produk antiseptik dan desinfektan? Jadi sahabat, uji koefisien fenol penting untuk memastikan bahwa produk antiseptik dan desinfektan ini memiliki daya bunuh bakteri yang efektif. Jika koefisien fenol suatu produk terlalu rendah, itu bisa berarti produk tersebut kurang efektif dalam membunuh bakteri dan tidak memberikan perlindungan optimal. Nah, biaya untuk melakukan uji koefisien fenol ini bervariasi sahabat. Biasanya itu antara 1.500.000 hingga 5 juta rupiah per sampelnya, tergantung pada laboratorium dan metode yang digunakannya. Next pertanyaan, Kamil C. Mengapa sih produk pestisida dan pembunuh serangga perlu diuji oleh Kementan? Jadi sahabat, produk pestisida dan pembunuh serangga perlu diuji oleh Kementan untuk memastikan bahwa bahan aktif yang digunakan itu aman dan tidak menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Nah, selain itu nih, uji ini juga bertujuan untuk memastikan produk tersebut efektif dalam membunuh atau mengendalikan serangga target, serta memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Next pertanyaan, Kamil C. Apa saja sih jenis uji yang dilakukan pada produk pestisida dan juga pembunuh serangga? Jadi sahabat, jenis uji yang dilakukan pada produk pestisida dan pembunuh serangga meliputi pertama uji toksisitas, yaitu keamanan bagi manusia dan hewan. Yang kedua ada uji residu, yaitu sisa bahan aktif dalam produk. Yang ketiga, uji keberhasilan pembunuh serangga. Yang keempat, uji daya efektivitas. Yang kelima, uji kestabilan produk dalam jangka waktu tertentu. Nah, uji-uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tidak membahayakan kesehatan manusia, hewan, ataupun lingkungan, serta efektif dalam membunuh serangga targetnya. Next pertanyaan, Kamil C. Apa yang diuji dalam uji residu pestisida dan bagaimana sih uji efektivitas pembunuh serangga dilakukan? Jadi sahabat, uji residu pestisida bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak sih sisa bahan aktif dari pestisida yang tertinggal pada tanaman atau permukaan yang telah terkontaminasi setelah penggunaan. Hal ini penting untuk mencegah residu berbahaya masuk ke dalam rantai makanan yang bisa membahayakan kesehatan. Sementara itu nih, uji efektivitas pembunuh serangga dilakukan dengan mengaplikasikan produk pada populasi serangga target di laboratorium ataupun lapangan, kemudian mengukur tingkat kematian atau pengendalian serangga dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan efektivitas produk tersebut. Next pertanyaan, Kamil C. Apa yang dimaksud dengan daya serap pestisida, tujuan uji stabilitas produk pestisida, dan uji keberhasilan pembunuh serangga? Jadi sahabat, daya serap atau daya kerja pestisida mengacu pada kemampuan produk untuk bekerja secara efektif setelah diaplikasikan pada permukaan atau tanaman, serta beberapa cepat produk tersebut memberikan hasil yang diinginkan. Nah, uji stabilitas produk pestisida dilakukan untuk memastikan bahwa produknya tetap efektif dan aman digunakan dalam jangka waktu tertentu, meskipun disimpan dalam kondisi yang berbeda. Sedangkan nih, uji keberhasilan pembunuhan serangga bertujuan untuk mengukur tingkat kematian serangga target setelah aplikasi produk pestisida dan menilai apakah produk tersebut dapat mengendalikan populasi serangga dengan efisien. Next pertanyaan, Kamil C. Bagaimana sih Kementan itu menguji produk pembunuh serangga untuk memastikan keamanannya dan apa saja parameter yang diuji dalam uji kemanjuran produk pembunuh serangga tersebut? Jadi sahabat, Kementan menguji produk pembunuh serangga secara laboratorium untuk memeriksa komposisi bahan aktifnya, toksisitas produknya, serta uji dampak jangka panjang pada kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, sementara itu, dalam uji kemanjuran produk pembunuh serangga, parameter yang diuji meliputi waktu yang diperlukan untuk membunuh serangga, dosis yang diperlukan untuk pembunuhan yang efektif, serta apakah ada efek samping pada lingkungan ataupun makhluk hidup lainnya. Next pertanyaan, Kamil C. Apa pentingnya uji kestabilan pada pestisida yang digunakan dalam PKRT dan apa saja sih jenis pestisida yang diuji oleh Kementan? Jadi sahabat, uji kestabilan pada pestisida yang digunakan dalam PKRT sangat penting untuk memastikan bahwa produk tetap efektif dan aman digunakan meskipun disimpan dalam jangka waktu lama dan atau dalam kondisi yang tidak ideal seperti suhu atau kelembaban yang tinggi. Nah, Kementan ini menguji berbagai jenis pestisida termasuk pestisida kimiawi, biologi, dan alami yang digunakan untuk mengendalikan hama, penyakit tanaman ataupun serangga di bagian rumah tangga. Next pertanyaan, Kamil C. Bagaimana sih cara produk pestisida diuji untuk memastikan
memastikan tidak merusak lingkungan. Apa ini maksud dengan uji dosis aman pestisida, dan apa itu uji efek samping produk pestisida terhadap manusia? Nah, sahabat, produk pestisida ini diuji untuk memastikan tidak merusak lingkungan melalui uji dampak lingkungan yang meliputi pengujian terhadap keberlanjutan dan toksisitas produk terhadap organisme non-target seperti ikan, tanaman, dan mikroorganisme tanah guna menghindari pencemaran lingkungan. Nah, kalau uji dosis aman ini bertujuan untuk menemukan jumlah produk pestisida yang dapat digunakan tanpa menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun lingkungan. Nah, sedangkan nih sahabat, untuk uji efek samping ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk pestisida tidak menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, ataupun keracunan pada manusia. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara Kementan ini menguji keberhasilan pembunuh serangga pada produk pestisida rumah tangga? Apakah semua produk pestisida wajib diuji oleh Kementan? Dan apa saja sih dokumen yang diperlukan untuk mengajukan uji produk pestisida di Kementan? Jadi sahabat, Kementan ini menguji keberhasilan pembunuh serangga pada produk pestisida rumah tangga dengan menempatkan produk di lingkungan yang terkontaminasi serangga dan mengamati hasilnya dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan kemanjurannya. Nah, semua produk pestisida dan pembunuh serangga yang akan dipasarkan di Indonesia ini wajib menjalani uji dari Kementan untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar keselamatan dan efektivitas. Nah, dokumen yang diperlukan untuk mengajukan uji produk pestisida ke Kementan ini biasanya mencakup formulasi produknya, data uji toksisitas, data keamanan bahan aktif, sertifikat bahan baku, serta dokumen teknis lainnya yang menunjukkan bahwa produknya telah diproduksi sesuai dengan standar yang berlaku. Masih bingung nih soal izin edar PKRT atau ragu bagaimana cara ngurusnya? Tenang aja sahabat, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga silahkan, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp yang ada nomornya di layar nih. Atau kalian bisa juga cek link di deskripsi video ya. Jangan ragu, jangan malu-malu, kami siap membantu sahabat semuanya. Kaminer HC, apakah bisa bantu PKRT dan prosesnya seperti apa? Ya, jawabannya bisa sahabat. Jadi kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet pasca terbit. Dan nanti kalian bisa cek promo kami atau penjelasannya ya di linkit RHC Konsulat PKRT. Kalian bisa cek aja di link deskripsi video. Atau kalian kalau ragu-ragu bisa konsultasi gratis ke WA kami yang ada di layar ya. Silakan teman-teman. Jadi akan kami bantu PKRT pengurusan izin edarnya sahabat. Nah sahabat, saat ini kami ada solusi promo PKRT, di mana kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025 dari Januari sampai dengan Desember, di mana all in terima beres tanpa ribet dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta rupiah saja. Itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara sahabat, di mana nanti sahabat akan mendapatkan free uji laboratorium, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan pendaftaran PKRT, konsultasi pendaftaran PKRT, pengurusannya, pembayaran biaya PNBP, dan juga pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT-nya terbit sahabat. Ini promonya terbatas hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Yuk sahabat, segera daftar, dimana ini pasti terbit tanpa ribet. Nah, layanan kami ini full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full, proses hitungannya nanti kita akan infokan, pasti terbit, dan kami sudah bersertifikat BNSP, BPJBH, dan juga Kemenkop UKM. Nah, kami juga memiliki beberapa layanan lainnya teman-teman, mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode GES1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT. Nah, sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Nah, kalian silahkan manfaatkan promo ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan admin kami WA saja, atau kalian bisa cek promo lainnya yang ada di link deskripsi video. Jadi kami akan bantu sahabat secara full online seluruh Indonesia. Nah sahabat, perlu ketahui bahwa kami membuat channel Ritsar hari ini untuk memberikan edukasi kepada teman-teman UMKM mengenai legalitas usaha dan bisnis UMKM, dimana kalian bisa cek aja di deskripsi videonya. Kami juga sudah membuat beberapa video-video yang akan kami update terus mengenai bagaimana cara melengkapi legalitas masing-masing produk teman-teman. Nah di sini kalian bisa belajar, kalian bisa lihat informasinya. Kami juga sudah menyediakan beberapa layanan-layanan yang bisa kalian manfaatkan untuk membantu kalian dalam melengkapi
bisnis kalian. Nah, kita cek aja teman-teman ya, bisa banyak linknya nih teman-teman. Nah, masing-masing link ini berisi informasi yang berbeda-beda teman. Mulai dari ada e-booknya, ada layanan jasanya, ada produknya, kemudian ada kalian bisa curhat juga, kemudian ada promo yang berjalan, ada video-video gratis, dan juga ada solusi yang bisa kami bantu untuk membantu kalian. Nah, sahabat, kita nanti akan coba untuk link yang pertama teman-teman ya, di ini link kit RHC Konsultan PKRT. Kita akan klik teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa masuk langsung ke website kami, di mana ini penjelasan dari bisnisnya. Kalian bisa cek konsultasi gratis. Tinggal klik aja, nanti akan terhubung kepada WA admin kami atau bisa WA langsung. Nah, ini promo yang sudah kami jelaskan. Ini produk-produk PKRT yang bisa kami bantu teman-teman. Dan ini beberapa syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ya teman-teman. Nah, ini paket promo lainnya, mulai ada paket promo PT Perorangan. Apa yang kalian dapat ada di sini, ada harganya juga. Kemudian ada paten merek kaki juga kalian bisa cek. Kemudian sertifikat halal juga untuk resiko makanan rendah. Kemudian ada izin edar BPOM juga kalian bisa cek promo-promo yang berlangsung. Kemudian ada promo company profile juga teman-teman. Jadi kami sediakan layanan ini untuk membantu teman-teman UMKM dengan harga yang affordable. Kemudian promo website bisnis dan lainnya teman-teman, silahkan nanti akan kami update untuk layanan-layanan yang tersedia. Nah, kami juga membuat video tutorial teman-teman untuk produk PKRT per masing-masing produk. Jadi buat kalian nih yang punya produknya detail, silahkan kalian cek aja produk kalian apa, klik aja nanti akan masuk ke penjelasannya. Nah, kami juga menyediakan rahasia cuan resep produk PKRT. Jadi di sini berisi produk tentang bagaimana formula untuk membuat produk-produk PKRT lainnya. Jadi jika kalian punya produk kemudian ingin menambah variasi produk dan kalian bingung formulanya seperti apa, silahkan manfaatkan ebook ini dan sudah kami sediakan. Di mana harga juga sedang kami berikan promo teman-teman, karena nanti akan naik suatu saat tiba-tiba. Jadi segera manfaatkan teman-teman untuk formula yang ada, ebooknya teman-teman. Di sini kalian bisa pilih berbagai macam produk-produk PKRT ebooknya yang sudah kami sediakan teman-teman, dari mulai deterjen, ada softener, ada parfum badan, kemudian ada pelembut pakaian dan macam lainnya. Silahkan kalian bisa cek. Jadi ini fungsinya jika kalian ingin menambah varian produk atau jika kalian baru memulai usaha untuk produk pewangi atau lainnya, kalian bingung nih bagaimana formulanya, silahkan kalian manfaatkan ebook ini untuk membuat formulanya. Nanti untuk legalitasnya juga bisa kami bantu sahabat. Jadi sahabat, silahkan manfaatkan promo yang ada, silahkan manfaatkan layanan kami bantu secara full online seluruh Indonesia. Nah, yang kedua kita klik linknya teman-teman. Di sini ada ebook legalitas bisnis. Jadi di sini kami juga menyediakan ebook per masing-masing legalitas bisnis. Jika kalian ingin lebih detail lagi penjelasannya, harga juga sudah kami berikan promo sahabat. Jadi silakan sahabat manfaatkan ebooknya untuk mengetahui apa saja secara detail masing-masing legalitasnya untuk menambah wawasan kalian dan juga kalian lebih memahami bisnis kalian. Kami juga menyediakan bagaimana template bisnis, kemudian bagaimana ebook untuk melakukan bisnis digital sudah kami sediakan juga. Nah, kami juga sudah menyediakan kerjasama ini dengan produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi silakan kalian pilih aja produknya yang ingin kalian beli, dimana ini produk-produk yang sudah kami tampilkan juga yang bekerja sama di channel YouTube kami sahabat. Kami juga menyediakan ebook untuk resep kuliner. Jadi buat kalian yang suka kuliner, kalian ingin buka usaha baru, nah bingung formulanya, kami sudah sediakan resepnya untuk ebooknya teman-teman. Harga juga sedang kami berikan promo. Silakan kalian manfaatkan ya sahabat. Nah, kita akan masuk juga ke portofolio kami. Jadi ya kita cek untuk portofolio RHC Konsultan UMKM, kita akan klik untuk portofolionya teman-teman. Nah, nanti di sini akan muncul langsung untuk penjelasan portofolio kami, mulai dari alamat, visi dan misi, kemudian nomor kontak, alamat kantor, kemudian klien-klien UMKM yang sudah kami bantu. Nah, teman-teman, di sini juga penjelasan masing-masing legalitasnya, manfaatnya apa, contohnya seperti apa, bagaimana cara mendapatkannya, berapa lama berlakunya, bagaimana contoh yang sudah diproses. Nah, ini kalian bisa baca, kalian bisa kepoin supaya apa? Supaya kalian lebih memahami bagaimana legalitas UMKM ini bisa kami bantu. Nah, sahabat, silahkan manfaatkan, silahkan kepoin masing-masing linknya, karena masing-masing link memiliki informasi yang berbeda. Nah, sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan gambaran wawasan untuk teman-teman dalam memahami uji-uji produk di produk PKRT. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat aja kepada admin kami atau kalian cek aja di link deskripsi video teman-teman. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bila tikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.